Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah khusus Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Baki Haji Kandung dan Masyuri bin Sastro Pamiro wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Ibu Ustadz dan juga keluarga, semoga senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Imam Masjid Jami Al-Munawwarah, Bapak RT sekaligus Bapak RT, kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada beliau Bapak Kaskuan, Bapak Manten, Bapak Ustadz yang alhamdulillah dapat berkenan hadir. Kita doakan beliau juga senantiasa diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz, Bapak P3N, Bapak Haji Edianto dan juga seluruh keluarganya, kita doakan semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Papung Muhammad dan juga ibu-ibu sadayana yang hadir pada kesempatan pengajian minggu sore, minggu pon, yang semoga rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yang mana dengan nikmat itu sudah sepantasnya wajib kita bersyukur atas apapun yang dihadapkan oleh Allah. Karena apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik itu nikmat, baik itu pun tidak nikmat, baik itu taat maupun maksiat, itu semua datangnya semata dari Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya hati kita memiliki jiwa yang qanaah, jiwa yang menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan menjadi tentram, menjadi bersyukur, menjadi sabar dan ikhlas, yang itu merupakan kunci agar kita senantiasa semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti malam mulai memasuki tanggal 1 Rajab kalau nggak salah. Itu merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Rajab itu ada peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang agung, yaitu peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Pada kesempatan tema pengajian pada sore ini, mari kita buka tentang rahasia Isra Mi'raj secara singkat, yang mana wajib diketahui oleh umat Islam seluruhnya
wabil khusus di Sadahayu ini, apa sih tujuan, apa sih yang bisa kita ikuti dari Isra wal Mi'raj itu sendiri. Karena Isra Mi'raj itu tidak hanya menjadi cerita, jangan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi tuntunan dan perintah wajib bagi kita untuk mengikuti baginda Rasulullah untuk bisa Isra wal Mi'raj. Kita ingat tentang dalil Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi maha suci, yaiku alladzi hidup Allah, asra yang telah memperjalankan, bi'abdihi yaiku hambanya. Hamba di sini tentu digarisbawahi bahwa kenapa di ayat ini tidak disebutkan Muhammad tetapi hamba. Artinya apa? Ayat ini merupakan penunjuk bagi kita, manakala kita bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya, maka disitulah kunci Isra wal Mi'raj. Kita ketahui bahwa Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dan wal Mi'raj adalah Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kita tidak akan menceritakan, tetapi intinya di situ mengandung suatu perintah bagi kita untuk menyempurnakan laku syariat kita, disempurnakan dengan laku hakikatnya sehingga menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Isra merupakan perjalanan laku zahir, laku sempurnanya laku syariat, yang dimana syariat itu ada perintah dan larangan yang harus kita ikuti dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang menjadi perintah dan larangan harus kita ikuti. Itulah sempurnanya syariat. Tetapi jangan hanya berhenti di Isra saja, jangan hanya berhenti di syariat saja, tetapi sempurnakanlah imanmu. Udkhulu fis silmi kaffah, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dengan melaksanakan Mi'raj. Jika kita perhatikan, jika iman kita hanya berhenti di Isra, dari masjid satu ke masjid yang lain, dari rumah satu ke rumah yang lain, dari laku dohir satu ke laku dohir yang lain, sebagus apapun laku dohiriyah kita, manakala belum mencapai puncak Mi'raj berjumpa Allah, maka belum bisa dikatakan selamat. Jika kita sambungkan dengan kemusyrikan, manakala kita sudah terlepas di syirik dohir saja, tetapi belum melepaskan syirik batin saja, itu pun juga belum dikatakan selamat. Karena ada dua macam syirik, ada dua macam sendal. Ibu-ibu bawa sendal, ini kan di luar. Ayak ke jero masjid ibu-ibu nu bawa sendal ayak. Lah, kadik nyeker. Kemana? Sebagus apapun sendal ibu, ayak nu dibawa ke jero masjid. Kenapa? Itu merupakan perlambang bahwa sebagus apapun harta, tahta, wanita, ilmu, jabatan, pangkat, apapun yang engkau bangga-banggakan, ketika dihadapkan masuk ke dalam ranahnya Allah, cek sunana teh hendak kaji, cek sunana teh hendak kaji. Karena apa? Hanya seonggok sendal. Pasti jika engkau menerobos maksa masuk, sendal itu dibawa ke masjid, kira-kira sama Pak Imam dilarang nggak?
Dilarang nggih Pak Imam ya. Ya karena najis ya. Karena najis, ya. Membawa kotoran. Ya. Begitulah kondisi hati manakala hatimu ingin bermakrifat menjumpai Allah di dalam Baitullah, rumah Allah. Ya, bukan rumah Allah yang kami maksud Mekah, bukan, tetapi rumah Allah di dalam hatimu. Ya. Wajib hukumnya meninggalkan dua sendal yang engkau pakai selama ini. Jangan cuma dicopot satu jangan cuma dicopot hiji dicopot, hiji dek dibawa masuk. Anggot tadi dicopot ya, kira-kira diceraikan dek ke Pak Imam. Pasti, meskipun saya, meskipun Pak Haji, meskipun Pak Manten, meskipun bawa sendal satu, saya yakin wallahi pasti diceraikan ku Pak Imam. Untuk pandang umur bulu. Lamun dikresekan artinya tidak dipak. Gini nggak ngresekan ibu-ibu. Gini malah ngresekan makanan. Ya, kita tetap santai ya Bu. Berarti itu merupakan kewajiban kita agar bisa bermi'raj kepada Allah, menembus dimensi ketuhanan, menembus dimensi 7 langit yang sejatinya ada di dalam hatimu sendiri, di mana yang tertinggi adalah Sidratul Muntaha. Maka wajib hukumnya agar engkau bisa mi'raj melepas kedua sendal. Apa itu dua sendal? Yaitu dua jenis kemusyrikan syirik, yaitu syirik jali dan syirik khafi. Naon Bu? Syirik jali dan syirik khafi. Bisa kita namakan syirik dohir dan juga syirik batin. Bisa kita namakan syirik yang nyata, yang kedua syirik yang lembut. Sadahayu sudah luar biasa beliau Bapak Ustadz mengentaskan satu sendal syirik dohir yang perjuangannya luar biasa 40 tahun. Jangan sekali-kali sendal yang sudah engkau lepas itu engkau bawa lagi, engkau pakai lagi. Jangan sampai ya Bu nggih. Artinya apa? Yang sudah engkau lepas jangan sampai kembali melakukan syirik dohir. Apakah sudah selamat melepaskan syirik dohir? Encan ya? Encan ya Bu ya? Encan. Justru yang terberat adalah melepaskan syirik khafi, syirik yang lembut, atau syirik yang batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Engkau sudah tidak melaksanakan syirik dohir, semisal pesugihan, bersekutu dengan jin, percaya dengan peramal, menggunakan jimat, rajah, ya, pusaka sebagai pegangan, ya, yang mana hatimu meyakini dengan pusaka itu engkau bisa wibawa, engkau bisa selamat, engkau bisa terpilih menjadi kades, engkau bisa memiliki kesaktian, ya. Semua syirik dohir itu sudah engkau lepas. Tolong jangan mencela. Cek sunana teh lamun bertauhidlah yang teguh. Tinggalkanlah tradisi-tradisi yang mana tradisi itu ada indikasi kejahiliahan. Saya teringat tentang cerita Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim waktu itu bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapak, mengapa engkau menyembah berhala?" Kata bapaknya Nabi Ibrahim, "Dak iya teh, geus ti bareto nah, ya, leluhur orang teh nyembah berhala." Jawabnya gitu Bu, karena tidak mengerti. Maka ketika engkau sudah melepas semua syirik dohir itu, tingkatkanlah menuju melepas syirik batin yang ini. Sungguh kata Rasulullah, ketika di akhir zaman nanti perang yang sangat berat, umatku adalah merawan hawa nafsu.
Apa itu nafsu? Nafsu adalah nun faksin yang artinya adalah diri, melawan dirinya sendiri. Syirik batin inilah yang kita namai, kita harus senantiasa bisa menembus dimensi langit, dimensi menuju ma'rifat Allah. Wajib hukumnya melepas syirik dohir dan melepas syirik batin. Apa itu syirik batin? Yaitu kemusyrikan di dalam hatimu manakala masih ada sesuatu selain Gusti Allah. Lembut nggak, Bu? Mohon maaf kami sampaikan dengan terang. Manakala di hatimu masih ada sesuatu selain Allah, apapun wujudnya, bah itu harta, tahta, wanita, pangkat jabatan, pahala surga, kehormatan, pengakuan dalam dirimu engkau memiliki kekuatan dan dirimu yang berlaku atas segala sesuatu, itu merupakan sesuatu selain Allah yang berpotensi menjadi taghut alias berhala masa kini, yang mana itu semua wajib hukumnya kita bersihkan di dalam hati kita. Tak tanya, Bu, kira-kira sudahkah iman panjenengan mengatakan saya bisa duduk ke masjid ini? Pertama, niat yang muncul datangnya bukan dari diri atau nafsu, tetapi datangnya sing niatken iku ya Gusti Allah. Sudahkah seperti itu? Ataukah masih muncul akunya makhluk yang niat, tidak menyadari bahwa niat itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu baru niat, Bu. Yang kedua, sudahkah hatimu iman bahwa engkau bisa berjalan dan duduk dan melihat dan mendengar dan merasakan dan minum pacitan itu pedah digerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah duduk di situ? Atau masih mengakui bahwa aing teh bisa lempang, aing teh bisa pengajian, ndak nubatur mantep bisa? Munculnya gak ditubuh. Kalau munculnya dari diri mengakui aku yang bisa pengajian, aku yang bisa berjalan, pasti munculnya adalah kesombongan, takabur. Melihat orang lain yang tidak dijalankan oleh Allah pengajian, pasti hatinya mengatakan, ndak eta teh jalma gitu cek sunana teh. Coba rasakan ketika aktivitas apapun Allah ada di dalam dirimu dan di luar dirimu. Dalilnya ayat surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah di awal apapun aktivitasmu dan di akhir apapun aktivitasmu. Di awal waktu dan di akhir waktu, di awal semua alam semesta dan di akhir semua alam semesta, di awal masalah, di akhir masalah. Wal awwalu wal akhiru, dan dialah Allah wal zahiru wal batin, di dalam zahir, di dalam dirimu dan di luar dirimu, di dalam alam semesta, di luar alam semesta, dan yang menciptakan kita semuanya. Dialah hidup alladzi asro, yang telah memperjalan. Imanmu tidak akan bisa mengatakan aku diperjalankan Allah manakala engkau belum menjadi hambanya Allah yang sesungguhnya. Karena apa? Engkau masih menjadi hamba dirimu, hamba harta, hamba tahta, wanita yang engkau bangga-banggakan, yang engkau puja dan puji, sehingga itu menjadikan hijab dirimu untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, Bu. Subhanalladzi, maha suci, alladzi, hidup, dialah Allah asro, yang telah menggerakkan Rasulullah. Lah kalau Rasulullah jadi gerakkan, apalagi umatnya, ya.
Tidak boleh iman mengatakan sedikit pun di dalam hati adanya pengakuan aku yang memiliki kekuatan, tetapi katakanlah kekuatan ini mutlak miliknya Gusti Allah. Karena makhluk itu sifat wajibnya adalah fana alias tidak ada, Bu. Sifat wajibnya Allah yaitu wujud. Yaitu wujud artinya apa? Ada. Yang sesungguhnya ada yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada, tidak wujud memiliki kekuatan? Ya. Rasakan manakala engkau meladeni suami, itu pun karena digerakkan oleh Allah. Disitulah makrifat cek sunana teh, makrifat agak rendah. Tapi itu sudah luar biasa, Bu. Manakala dirimu sudah menyadari terus, oh saya meladeni suami ini karena digerakkan Allah, bukan diriku yang berbuat. Ini adalah af'al perbuatannya Allah. Sehingga yang pantas dipuji siapa, Bu? Tetapi kenapa nafsu mengatakan suami kok nggak ngomong-ngomong ya? Ditunggu gini komentar. Gitu nggih, Bu? Gitu nggih? Ya. Gini salah kincan ngomong-ngomong elok genan tadi sejatina gitu cek nafsu teh. Dak hayang nate capek-capek masak, mengakui dirinya yang bisa masak, yang bergerak, yang berafal, muaranya nafsu pasti pengen dipujo dan dipuji oleh suami. Itulah yang kami namakan az-zikru bisiril asrar. Zikir yang terus menyatakan, merasakan bahwa kita hidup ini adalah hidupnya Allah, bahwa kita ini bergerak karena digerakkan Allah. Tidak ada sedikit pun pengakuan dalam diri ini bahwa yang ngomong Allah, yang ngomong adalah makhluk, yang bergerak adalah makhluk. Semua hati ini iman hak mengatakan yang berperan yaitu hanya Gusti Allah. Itulah mi'raj, Bu. Artinya engkau sudah menembus dimensi ketuhanan. Yang engkau sawang itu adalah Allah di dalam apapun. Rasulullah dalam perjalanan mi'rajnya diperlihatkan, dipertemukan dengan surga, diperlihatkan dengan neraka. Ya, tetapi Rasulullah mengatakan, aku tujuanku bukan di situ. Ya, kalau tujuannya Rasulullah di surga, udah nggak mau sampai Sidratul Muntaha, gitu nggih? Pasti betah di surga. Tetapi Rasulullah menyempurnakan mi'rajnya. Yang dipandang dalam hatinya adalah Allah, yang ingin dijumpai adalah Allah, termasuk dalam merengutnya suami. Di situ yang harus engkau pandang adalah af'al perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah merengut, enggak ya? Jangan salah paham ya, Bu. Bukan berarti suami merengut itu Allah yang merengut, enggak. Tetapi Allah yang menjadikan suamimu berlaku merengut. Sing kau pandang sibuklah hati ini menembus terus Allahnya. Kalau engkau masih terlihat makhluknya, pasti engkau ikut-ikutan merengut. Itu bisa engkau terapkan dalam apapun, Bu. Dalam ibadah, dalam takwa. Mi'rajmu adalah engkau mengakui, mentajalikan mutlak bahwa dalam takwamu itu sejatinya yang berlaku adalah Allah. Salatmu, zakatmu, sedekahmu jangan engkau akui, itu datangnya dari dirimu. Tetapi semua adalah cek bahasa syariat nate karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek bahasa hakikatnya itu adalah hakikatnya adalah af'al atau perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam takwa, Bu, manakala contoh dalam ikhlas dalam engkau sedekah saja, contoh ikhlas terendah adalah rela mengeluarkan pembersihan, katakanlah itu ikhlas terendah. Itu sudah bagus, tapi masih dicela oleh Allah karena masih ada tujuan lain selain Gusti Allah. Contoh, engkau masih ingin hartamu semakin banyak, wong sedekah 1
diganti oleh Allah 700 kali lipat. Gitu nggih dalilnya. Engkau masih ada angan-angan harapan selain Allah berupa pahala, berupa kebaikan yang dibalas oleh Allah di dunia. Ingat di Al-Quran dikatakan, barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, aku kasihkan, cek Allah ya. Tetapi engkau akan menderita di akhirat, nol akhiratnya bu ya. Itulah yang dinamakan engkau kejar akhirat, duniamu ikut terkejar. Maka tolong jangan engkau campuri ibadahmu, wala yusrik bingibadati rabbi ahada. Janganlah engkau sekutukan Allah di dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Ibadah kita niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang masih ibadahnya karena kesaktian, penglarisan dunia, dikasih oleh Allah. Sholawatmu 1000 kali, ingin niat lancar rezeki, dikasih oleh Allah. Tetapi itu masih dicela oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya masih ada unsur selain Allah, yaitu tentang cinta atau hubbud dunia, yang mana dengan itu ibadahmu nilainya tidak ridho karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masih masuk kategori syirik yang kedua tadi, yaitu syirik yang lembut, syirik yang menyekutukan secara lembut, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya sholat yang dibawa oleh Rasulullah yang tadinya diwajibkan 50 waktu menjadi 5 waktu, itu sejatinya mengajarkan kita wajib untuk melaksanakan sholat yang dohir dan yang batin. Sholat dohirmu adalah ketika 5 waktu, sholat batinmu adalah setiap waktu. Dalilnya di mana? Di Al-Baqarah. Buka. Hafidhu ala sholawah, kerjakanlah sholat yang wajib ya. Wassolatil wusta, dan sholat di tengah-tengah, yaitu sholat di tengah-tengah. Apa artinya? Tengah-tengah antara zuhur dan asar engkau wajib tetap sholat. Sholat apa itu? Sholat batin bu. Menghilangkan semua pengakuan dirimu, menghilangkan semua sesuatu selain Allah dalam hatimu, yang kau sawang hanya Allah. Itulah as-sholatud doim, sholat yang terus menerus. Di antara asar dan maghrib, mungkin kamu ingat Allahnya pas asar sampai maghrib, hatimu berkasih mesra dengan nafsu. Da aing nu emret, da aing nu ya gitu nggih Bu nggih, lupa kepada Allah. Da aing nu lempang, da aing nu macul, da aing nu masak. Berarti hatimu belum sholat antara asar dan maghrib ya. Padahal perintah Rasulullah jelas, hafidhu ala sholawah wassolatil wusta, sholat di tengah-tengah itu juga wajib hukumnya. Ini yang selama ini belum tersampaikan kepada umat, bahwa ternyata di tengah-tengah sholat 5 waktu juga wajib hukumnya sholat batin, yaitu hanya nyawang Gusti Allah. Begitu juga maghrib dan isya dengan subuh. Itulah hakikat Isra Mi'raj bu. Isra adalah sempurnanya laku syariat, Mi'raj adalah perjumpaanmu dengan Allah di dalam setiap aktivitas apapun. Yang sejatinya Allah itu tidak usah jauh-jauh ya. Karena semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah dari Nur Muhammadnya. Nur Muhammad asalnya dari Allah itu sendiri, tidak lain daripada Allah. Maka Allah itu sangat dekat dari nadi itu sangat nyata. Wajiban kita adalah ibarat garam, cemplungkanlah garam itu ke dalam luasnya lautan. Garam asalnya dari apa bu? Laut. Ketika menjadi garam,
Garam lupa bahwa garam ini asalnya dari manusia pun sama. Lupa bahwa dia wajib bertuhan Allah. Padahal sudah dijanji, hei garam, nanti kalau aku masukkan ruhmu, kata zaman dulu ya, sebelum dimasukkan di dalam janin, engkau sudah aku janji, kata Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita sudah janji kepada Allah. Garam, kalau engkau sudah aku ciptakan dari lautan. Garamnya lupa, Bu, manusianya lupa bahwa semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tauhid itu di situ. Maksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu di situ. Agar kita kembali kepada Allah. Garam kembali ke dalam lautan. Kalau garam dicemplungkan lautan, masih ada garamnya? Masih ada pengakuan garamnya? Yang ada adalah luasnya lautan. Artinya apa? Hati kita harus terus memandang bahwa semua yang berperan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu, Bu, apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf manakala agak panjang, manakala ibarat hati, merasa hati ada yang tersakiti dan sebagainya. Kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan kami, ayo Bu, jangan puas berhenti di syirik dohir. Aing geus meninggalkan syirik dohir teh geus slamet encan. Aing teh geus ninggalkeun naon wae nu selama ini kita tinggalkan secara dohiriyah, itu belum aman. Sempurnakanlah hati kita untuk meninggalkan syirik batin kita menuju kesempurnaan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah teruslah hatimu sibukkan menyatakan Allahnya yang berperan. Di dalam nuang cai itu pun yang berperan adalah Gusti Allah. Hatimu yang terlihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Mari kami berpesan terus, tolong. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, Bu. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ada yang meninggal dadakan, paginya sehat, sorenya sudah tiada. Ada yang sorenya sehat, paginya sudah tiada. Kita pun jangan kegeeran, mau hidup selamanya jangan kegeeran. Nggih, Bu, nggih? Jangan kegeeran. Karena jenengan dan saya tidak tahu kapan pindah alamnya ke alam barzakh. Mulai saat ini tolong jangan meninggal dulu sebelum kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya makrifat? Ketika damar itu akan dinyalakan apinya oleh Allah, wajib hukumnya ada cai latung. Itulah ilmu yang wajib engkau cari. Karena Allah tidak mungkin menyalakan cai latungna damarna manakala cai latungna. Ayat cai latungna pun belum tentu dinyalakan api ma'rifatnya oleh Allah, belum tentu. Banyak yang masih terhijab oleh dirinya sendiri. Maka wajib bagi kita untuk mencari guru akhirat, menerangkan, membawa hati kita menuju hati yang semakin bersih, sempurna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah ilmu. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.